Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagaimana jika sebuah debat bukan tentang siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana dua pemikir ulung menemukan kebenaran yang melampaui segala keyakinan? Saksikan kisah Abu Nawas, si cerdik ahli logika, dan seorang pendeta yang fasih berdebat, dalam pertarungan akal yang akan mengubah pandangan mereka tentang Tuhan dan alam semesta selamanya. Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di kota Baghdad yang megah, di bawah naungan Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana, hiduplah seorang ulama dan pujangga yang tersohor, Abu Nawas. Bukan hanya syair-syairnya yang memukau hati, tetapi juga kecerdasannya yang jenaka dan kemampuannya dalam berdebat yang tak tertandingi. Namun, ketenaran Abu Nawas di bidang akal dan logika tak lantas membuatnya berpuas diri. Ia selalu tertarik pada setiap bentuk pengetahuan, bahkan yang berasal dari aliran keyakinan lain. Di sisi lain kota, berdiri sebuah kuil megah, tempat seorang pendeta besar yang dihormati banyak orang menyebarkan ajarannya. Pendeta ini, yang dikenal akan kefasihannya berbicara dan penguasaannya terhadap kitab-kitab suci, tak jarang mengadakan pertemuan terbuka. Dalam pertemuan-pertemuan itu, ia sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengklaim keunggulan dan kebenaran mutlak dari ajarannya. Ia pandai merangkai kata, memadukan logika dan retorika hingga membuat para pendengarnya terkesima, seolah tak ada satupun celah dalam argumennya. Kabar tentang ceramah pendeta ini pun menyebar luas hingga ke telinga Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas hanya tersenyum tipis mendengarnya. Ia tahu betul bahwa kebenaran sejati seringkali tidak perlu dibesar-besarkan dengan klaim superioritas. Namun, lambat laun, desas-desus tentang arogansi pendeta yang mulai meresahkan masyarakat luas mulai mengganggunya. Beberapa pedagang di pasar, bahkan para cendekiawan muda, mulai bertanya-tanya dan kebingungan. Ada yang khawatir perdebatan antar agama bisa memecah belah persatuan. "Wahai Abu Nawas," ujar seorang sahabatnya suatu sore di kedai kopi, "bukankah pendeta itu terlalu berani? Ia bahkan berani mengatakan bahwa kebenaran ajaran kita tidak sesempurna ajarannya. Apa kau tak ingin memberinya pelajaran?" Abu Nawas menyeruput kopinya perlahan. "Setiap orang berhak atas keyakinannya, sahabatku. Namun, jika keyakinan itu digunakan untuk merendahkan yang lain, atau bahkan menimbulkan perpecahan, maka itu adalah masalah yang berbeda." Ia berpikir keras. Bukan untuk mempermalukan pendeta, melainkan untuk meluruskan pandangan yang ia rasakan bisa menjauhkan orang dari esensi kebenaran universal. Ia ingin menunjukkan bahwa kebenaran itu tak terbatas pada satu doktrin saja, dan bahwa kerendahan hati adalah kunci memahami misteri ilahi. Malam itu, Abu Nawas menghabiskan waktu dalam renungan. Ia memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mendekati pendeta tanpa terkesan menyerang, namun tetap mampu menyampaikan inti argumennya dengan jelas. Ia tahu pendeta itu cerdas, dan perdebatan frontal mungkin hanya akan memicu keangkuhan. Yang Abu Nawas inginkan adalah sebuah pencerahan, bukan sekadar kemenangan. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk bertindak. Dengan ditemani beberapa muridnya, ia pergi menuju kuil tempat pendeta sering mengadakan pertemuan. Ketika mereka tiba, balairung kuil sudah penuh sesak oleh para pengikut pendeta yang setia. Mereka semua duduk rapi, mendengarkan ceramah pendeta dengan penuh perhatian. Wajah pendeta itu tampak berwibawa, sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Abu Nawas tidak langsung memotong ceramah. Ia duduk di barisan belakang, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari bibir pendeta. Ada beberapa poin yang pendeta sampaikan tentang alam semesta, tentang asal-usul kehidupan, dan tentang keberadaan yang maha kuasa, yang menurutnya hanya bisa dijelaskan melalui sudut pandang ajaran yang ia yakini. Setelah pendeta selesai berkhotbah, suasana menjadi hening. Lalu, Abu Nawas berdiri dan berjalan maju dengan tenang. Semua mata tertuju padanya. Pendeta itu menatap Abu Nawas dengan sedikit terkejut, namun tetap mempertahankan ketenangannya. Ia tahu siapa Abu Nawas. "Salam sejahtera, pendeta yang mulia," sapa Abu Nawas dengan suara lembut namun jelas, memecah keheningan balairung. "Saya Abu Nawas, seorang hamba Tuhan yang rendah hati.
Saya sering mendengar tentang kebijaksanaan dan kefasihan Anda dalam berdebat. Bolehkah saya, seorang yang awam ini, mengajukan sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin bisa memperkaya pemahaman kita bersama? Pendeta itu tersenyum tipis, senyum yang mengandung sedikit kesombongan. Tentu saja, Tuan Abu Nawas. Kehormatan bagi saya untuk menjawab pertanyaan dari seorang yang terkenal seperti Anda. Saya siap menjawab pertanyaan apapun dari Anda, sejauh itu berkenaan dengan kebenaran. Para pengikut pendeta saling pandang, beberapa di antara mereka tersenyum sinis, seolah tahu bahwa Abu Nawas akan terpojok oleh kecerdasan pendeta. Mereka telah menyaksikan berkali-kali bagaimana pendeta mereka mampu mematahkan setiap argumen penantang. Namun, Abu Nawas hanya membalas senyum itu dengan tenang. Ia tahu bahwa pertarungan akal ini baru saja dimulai, dan benih tantangan telah tertanam. Suasana di Balairung Kuil mendadak berubah tegang. Semua mata tertuju pada Abu Nawas dan sang pendeta, menanti pertanyaan yang akan dilontarkan Abu Nawas. Pendeta, dengan wajah tenang namun sorot mata penuh kesiapan, menunggu. Ia yakin tak ada pertanyaan yang tak bisa ia jawab dengan fasihnya. Abu Nawas menatap sekeliling Balairung, ke arah jemaah yang memenuhi ruangan, lalu kembali ke pendeta. Ia menarik napas perlahan, seolah mengumpulkan setiap atom kebijaksanaan dalam dirinya. Pendeta yang mulia, Abu Nawas memulai, suaranya tenang dan jelas, memenuhi setiap sudut ruangan. Kita semua, tanpa terkecuali, percaya akan keberadaan Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan Maha Segalanya. Namun, pertanyaan yang seringkali menghantui benak banyak orang, dan yang ingin saya tanyakan kepada Anda hari ini, adalah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, dan di mana sebenarnya keberadaannya? Seketika, bisikan-bisikan terdengar di antara jemaah. Beberapa orang mengernyitkan dahi, merasa pertanyaan itu terlalu dalam dan sulit dijawab secara gamblang. Sementara yang lain, terutama para pengikut setia pendeta, tersenyum mengejek. Mereka mengira Abu Nawas telah memilih pertanyaan yang akan dengan mudah dipatahkan oleh pendeta mereka. Pendeta itu, setelah jeda sejenak untuk membiarkan pertanyaan itu meresap, tersenyum lebar. Ia merasa ini adalah peluang emas untuk menunjukkan superioritasnya. Tuan Abu Nawas, katanya dengan nada penuh keyakinan, pertanyaan Anda sangat mendasar, namun jawabannya sejatinya amat jelas bagi hati yang mau melihat. Ia mengulurkan tangannya ke atas, menunjuk langit-langit Balairung yang dihiasi ukiran rumit. Bukankah alam semesta ini, dengan segala keteraturannya yang menakjubkan, pergantian siang dan malam, musim yang berganti, bintang-bintang yang beredar di orbitnya tanpa cacat, kehidupan yang terus berkembang, adalah bukti nyata keberadaan Tuhan? Apakah mungkin semua ini terjadi begitu saja, tanpa ada yang menciptakan dan mengaturnya dengan sempurna? Para jemaah mengangguk-angguk setuju. Argumen itu memang sering mereka dengar, dan mereka merasa itu adalah jawaban yang paling logis. Pendeta melanjutkan, suaranya semakin menggelegar. Dan mengenai di mana dia berada, bukankah dia ada di mana-mana? Dia meliputi segalanya, melampaui ruang dan waktu. Dia ada di hati setiap hambanya, di setiap napas yang kita hirup, di setiap ciptaannya. Tidak ada satupun sudut di alam semesta ini yang kosong dari keberadaannya. Senyum kemenangan terukir jelas di wajah pendeta. Ia merasa telah memberikan jawaban yang sempurna, yang tak bisa dibantah. Para pengikutnya bertepuk tangan pelan, memuji kecerdasan pendeta. Namun, Abu Nawas hanya mendengarkan dengan tenang. Tidak ada gura terkejut di wajahnya, apalagi kekaguman. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sedang mencerna setiap kata. Setelah tepuk tangan mereda, ia kembali mengangkat suara. Penjelasan yang sungguh fasih dan menggugah. Pendeta, kata Abu Nawas, suaranya tetap tenang. Argumen Anda tentang keteraturan alam semesta memang patut direnungkan. Namun, izinkan saya menggali lebih dalam poin Anda tentang Tuhan ada di mana-mana dan meliputi segalanya. Abu Nawas berjalan mendekati sebuah pot bunga yang tergeletak di sudut Balairung. Ia membungkuk, mengambil segenggam tanah dari dalam pot itu, lalu mengangkatnya perlahan di hadapan pendeta dan jemaah. Jika memang benar Tuhan ada di mana-mana, meliputi segalanya, kata Abu Nawas, menatap langsung ke mata pendeta, bisakah Anda menunjukkan kepada saya satu saja bagian di alam semesta ini yang kosong dari keberadaan Tuhan? Misalnya,
Jika saya mengambil segenggam tanah ini, apakah Tuhan ada di dalam tanah ini? Dan jika ya, apakah artinya Tuhan bisa dipegang oleh tangan saya, diikat oleh materi, dan terbatas pada ruang ini? Pertanyaan Abu Nawas yang sederhana namun menohok itu, langsung menciptakan keheningan total di Balairung. Senyum di wajah pendeta perlahan memudar. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan membawanya ke ranah yang begitu konkret, begitu membumi. Logika yang baru saja ia sampaikan tentang Tuhan ada di mana-mana, kini dihadapkan pada implikasi yang membingungkan. Jemaah mulai saling pandang, mencoba mencerna pertanyaan Abu Nawas. Beberapa dari mereka mulai terlihat gelisah, menyadari bahwa jawaban pendeta sebelumnya mungkin tidak sekuat yang mereka kira. Pendeta mengerutkan dahi. Ia mencoba mencari celah, merangkai kata-kata dalam benaknya. Tentu saja Tuhan ada di dalam tanah itu, Tuan Abu Nawas, jawab pendeta, mencoba mempertahankan diri dengan keyakinan yang sedikit goyah. Namun, keberadaannya tidak sama dengan keberadaan fisik yang bisa Anda sentuh atau pegang. Keberadaannya adalah keberadaan yang transenden, tak terbatas. Ah, begitu, kata Abu Nawas, mengangguk lagi. Ia meletakkan tanah itu kembali ke dalam pot. Lalu, pandangannya beralih ke sebuah kendi berisi air di dekat pendeta. Ia mengambil gelas kosong, menuangkan air ke dalamnya, lalu mengangkat gelas itu. Baiklah, pendeta, lanjut Abu Nawas, jika Tuhan ada di mana-mana, dan ada di dalam segala sesuatu namun tidak sama dengan keberadaan fisik, maka jika saya memegang segelas air ini, apakah artinya Tuhan ada di dalam air ini? Dan jika saya meminum air ini, apakah itu berarti saya meminum Tuhan? Apakah Tuhan bisa masuk ke dalam perut saya dan kemudian keluar kembali? Pertanyaan ini bagaikan pukulan telak bagi pendeta. Wajahnya memerah, bukan karena marah, melainkan karena kebingungan dan rasa terpojok yang mendalam. Para pengikutnya juga tampak tercengang. Mereka belum pernah melihat pendeta mereka sebingung ini. Suasana di Balairung menjadi semakin mencekam, menanti jawaban dari pendeta yang kini tampak kehilangan kata-kata. Abu Nawas hanya berdiri tegak, menatap pendeta dengan sorot mata penuh harap akan sebuah pencerahan, bukan sekadar perdebatan. Benih keraguan telah tertanam, dan kini giliran pendeta untuk menemukan jalan keluar dari labirin logikanya sendiri. Kecanggungan menyelimuti Balairung kuil. Setiap pasang mata tertuju pada sang pendeta yang kini terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang semula penuh percaya diri, kini tampak kebingungan. Pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas yang sederhana, namun menusuk inti logika, telah meruntuhkan menara argumen yang selama ini ia bangun. Jemaah, yang semula begitu yakin dengan pendeta mereka, kini mulai berbisik-bisik. Beberapa di antaranya tampak menyeratkan keraguan. Pendeta itu mengusap dahinya yang mulai berkeringat. Ia melirik Abu Nawas, mencoba membaca ekspresi ulama itu. Namun, Abu Nawas hanya berdiri tegak, dengan tatapan tenang dan sabar, seolah menunggu pendeta menemukan jawabannya sendiri. Tidak ada sedikit pun nada mengejek atau merendahkan dari Abu Nawas, hanya sebuah keinginan tulus untuk sebuah pencerahan. Akhirnya, setelah hening yang terasa begitu panjang, pendeta itu angkat bicara. Suaranya tidak lagi menggelegar seperti sebelumnya, melainkan terdengar lebih rendah dan sedikit ragu. Tuan Abu Nawas, katanya, Anda telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang, saya akui, sulit dijawab dengan kata-kata dan terbatasnya akal manusia. Pertanyaan-pertanyaan itu memang membuat saya berpikir. Bolehkah saya meminta Anda untuk memberikan contoh konkret yang bisa menjelaskan konsep keberadaan Tuhan yang Anda maksudkan? Sesuatu yang lebih nyata, agar kami semua dapat memahaminya. Para jemaah menghela napas lega. Mereka juga penasaran dengan cara Abu Nawas akan menjawab tantangan ini. Abu Nawas tersenyum tipis, mengangguk. Inilah yang ia harapkan. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membimbing. Tentu saja, pendeta, jawab Abu Nawas dengan nada ramah. Ia kembali ke posisi semula, di tengah Balairung, memungkinkan semua orang melihatnya dengan jelas. Begini, tidakkah Anda dan kita semua percaya bahwa setiap napas yang kita hirup adalah karunia Tuhan? Pendeta mengangguk cepat. Benar sekali, Tuan Abu Nawas. Itu adalah salah satu karunia terbesar yang seringkali kita lupakan. Ia merasa sedikit lega, karena pertanyaan ini terdengar lebih mudah dan umum.
Jika demikian, lanjut Abu Nawas, suaranya perlahan meninggi, apakah Anda bisa menunjukkan kepada saya wujud dari napas yang Anda hirup? Bisakah Anda menangkapnya dengan tangan Anda? Bisakah Anda menyentuhnya? Bisakah Anda melihat warnanya? Atau merasakannya secara fisik di luar sensasi saat ia masuk dan keluar dari tubuh Anda? Abu Nawas membuka dan menutup telapak tangannya, seolah mencoba menangkap sesuatu yang tak terlihat. Ia kemudian menunjuk ke arah udara di sekitar mereka. Kita semua menghirupnya setiap saat. Ini adalah esensi kehidupan. Namun, kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa memegang bentuk fisiknya, bukan? Para jemaah mulai mengangguk-angguk. Beberapa di antara mereka menatap telapak tangan mereka sendiri, seolah mencoba merasakan udara yang tak terlihat. Pendeta terdiam, kali ini bukan karena kebingungan, melainkan karena mulai melihat arah argumen Abu Nawas. Dan tahukah Anda, pendeta, Abu Nawas melanjutkan, suaranya kini penuh penekanan, bahwa ketiadaan wujud fisik dari napas tidak berarti napas itu tidak ada? Kita semua tahu napas itu ada, dan tanpanya kita tak bisa hidup, bahkan untuk sesaat pun. Keberadaannya terasa melalui dampaknya pada diri kita. Ia berhenti sejenak, membiarkan analogi itu meresap. Mata pendeta kini menatap Abu Nawas dengan lebih hormat. Rasa sombongnya perlahan terkikis habis, digantikan oleh pemahaman yang baru. Sama halnya dengan Tuhan, Abu Nawas menyimpulkan, pandangannya meliputi seluruh balairung. Keberadaannya melampaui pemahaman akal kita yang terbatas pada wujud fisik. Dia ada di mana-mana, namun tidak dapat kita batasi oleh ruang dan waktu, tidak bisa kita pegang atau kita minum seperti air. Kita tidak bisa melihat wujudnya, sama seperti kita tidak bisa melihat wujud napas atau angin. Abu Nawas menggerakkan tangannya perlahan di udara. Sama seperti angin, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Kita tidak bisa menangkapnya dalam genggaman kita. Namun, kita semua bisa merasakan kehadirannya melalui daun yang bergoyang, sentuhannya pada kulit kita, atau melalui suara desirnya. Kita yakin angin itu ada karena kita merasakan dampaknya. Demikian pula dengan Tuhan. Abu Nawas melanjutkan, suaranya bergetar dengan keyakinan yang tulus. Kita merasakan keberadaannya melalui ciptaannya, melalui setiap hembusan napas yang menjaga kita hidup, setiap detak jantung yang tak pernah lelah, setiap keajaiban alam semesta yang terbentang luas. Keberadaannya terasa melalui keteraturan yang sempurna, melalui keindahan yang tak terbatas, dan melalui rasa damai yang kita rasakan di dalam hati saat mengingatnya. Ini adalah bukti yang lebih besar dari sekadar apa yang bisa disentuh atau dilihat mata. Pendeta itu terpaku. Wajahnya yang semula tegang kini perlahan mengendur, dan sebuah ekspresi pencerahan muncul di sana. Ia telah terlalu lama terjebak dalam perdebatan filosofis yang rumit, mencoba membuktikan Tuhan dengan logika yang terbatas pada materi. Abu Nawas telah membawanya kembali pada inti keimanan yang paling sederhana namun paling mendalam. Para pengikutnya juga mengangguk-angguk, beberapa di antara mereka bahkan meneteskan air mata, tersentuh oleh kebenaran yang disampaikan Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, kata pendeta akhirnya, suaranya kini terdengar rendah dan penuh ketulusan, tanpa sedikit pun jejak kesombongan. Ia membungkuk hormat. Anda benar. Saya telah terlalu berpegangan pada argumen-argumen yang rumit, dan melupakan kesederhanaan kebenaran. Anda telah menunjukkan kepada saya bahwa keberadaan Tuhan tidak perlu dibatasi oleh persepsi fisik, atau dibuktikan melalui hal-hal yang dapat kita lihat dan sentuh. Keberadaannya terasa melalui setiap napas, setiap ciptaan, setiap keajaiban yang ada di sekitar kita. Sejak hari itu, pendeta tidak lagi mengklaim agamanya yang paling benar di atas yang lain. Ia justru lebih sering menekankan pada nilai-nilai kebaikan, kerendahan hati, dan kebersamaan antar sesama. Dan Abu Nawas, dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kelembutan hatinya, sekali lagi membuktikan bahwa kebenaran sejati seringkali terletak pada kesederhanaan, bukan pada kerumitan. Baghdad menjadi lebih damai, karena dua cendekiawan besar telah menemukan titik temu dalam pemahaman yang lebih tinggi. Usai perdebatan yang mencerahkan itu, Balairung kuil tidak lagi diselimuti ketegangan. Yang ada hanyalah atmosfer kelegaan dan pemahaman yang lebih dalam. Pendeta, yang semula begitu yakin dengan superioritas argumennya, kini berdiri dengan bahu sedikit terkulai, bukan karena kekalahan, melainkan karena beban kesombongan yang terangkat dari pundaknya.
Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan yang benar-benar baru, penuh rasa hormat dan kekaguman. "Tuan Abu Nawas," ujar pendeta, suaranya pelan namun terdengar jelas di seluruh balairung. Ia berjalan mendekat, lalu membungkuk hormat di hadapan Abu Nawas. Gerakan ini mengejutkan para pengikutnya, yang tak pernah melihat pemimpin mereka bersikap serendah hati ini kepada siapapun. "Saya berterima kasih. Anda telah membuka mata saya hari ini. Saya telah terlalu lama terperangkap dalam kerumitan kata-kata dan filosofi, mencoba menjelaskan hal-hal yang sejatinya melampaui kemampuan akal terbatas kita." Abu Nawas tersenyum hangat, kemudian menepuk pundak pendeta. "Pendeta yang mulia, tujuan saya bukanlah untuk mengalahkan atau mempermalukan. Saya hanya ingin kita semua mengingat kembali bahwa kebenaran Tuhan itu jauh lebih besar dari sekadar perdebatan kata-kata. Keberadaannya tidak perlu dibuktikan dengan argumen yang rumit, karena ia hadir dalam setiap napas, setiap ciptaan, setiap keajaiban di sekitar kita." Pendeta itu mengangguk setuju. "Benar sekali. Saya terlalu fokus pada bagaimana dan di mana, hingga melupakan apa yang sebenarnya penting. Kita merasakannya, kita menghirupnya, kita hidup karenanya. Itu sudah lebih dari cukup." Para jemaah yang semula tegang, kini terlihat lega. Beberapa di antaranya maju mendekat, ingin berjabat tangan dengan Abu Nawas, menyatakan terima kasih atas pencerahan yang diberikan. Mereka merasa telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya kemenangan dalam perdebatan, tetapi juga kemenangan kebijaksanaan atas kesombongan. Sejak hari itu, terjadi perubahan signifikan pada pendeta. Ia tidak lagi mengadakan ceramah yang berisi klaim keunggulan agamanya di atas yang lain. Sebaliknya, ceramahnya mulai berfokus pada nilai-nilai universal seperti cinta kasih, toleransi, kerendahan hati, dan pentingnya melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ia mulai menekankan bahwa setiap keyakinan, jika dipahami dengan hati yang tulus, akan mengarah pada kebaikan dan kedamaian. Hubungan antara pendeta dan Abu Nawas pun berubah menjadi persahabatan yang erat. Mereka sering bertemu, bukan untuk berdebat, melainkan untuk bertukar pikiran tentang berbagai ilmu pengetahuan, filosofi, dan cara-cara untuk menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Khalifah Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tentang peristiwa ini dan merasa sangat senang. Ia memuji kebijaksanaan Abu Nawas dan perubahan sikap pendeta, melihatnya sebagai tanda persatuan dan kerukunan di bawah pemerintahannya. Kisah perdebatan Abu Nawas dengan pendeta ini menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga ke negeri-negeri tetangga. Kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya merendahkan hati dalam mencari kebenaran, bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah tentang memenangkan argumen, melainkan tentang membuka pikiran dan hati untuk pemahaman yang lebih luas. Pada akhirnya, Abu Nawas berhasil menanamkan sebuah pemahaman mendalam, bahwa hakikat Tuhan melampaui segala bentuk materi dan logika terbatas manusia. Sama seperti angin yang tak terlihat namun kehadirannya terasa, Tuhan pun demikian. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang atau waktu, tidak dapat dipegang, diminum, atau dimasukkan ke dalam wadah. Keberadaannya dirasakan melalui setiap napas, setiap ciptaan, setiap keajaiban alam semesta, dan setiap percikan kebaikan yang ada di hati manusia. Kisah Abu Nawas dan pendeta ini menjadi legenda, sering diceritakan ulang untuk mengingatkan bahwa kebenaran hakiki seringkali ada dalam kesederhanaan, dan bahwa persatuan antar umat beragama dapat terwujud ketika setiap individu mau membuka hati dan pikiran untuk saling memahami, jauh dari klaim superioritas dan arogansi. Baghdad pun menjadi semakin makmur dan damai, berkat kebijaksanaan seorang ulama bernama Abu Nawas, dan kerendahan hati seorang pendeta yang mau menerima pencerahan.